Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nanopartikel. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Syarif Datul Kafi, Mada Cahya Rizky Artianti, Mari Fatun Izadi, Marisa Woro Hafsari, Marta Eka Cahya, Maiati Magmudah, Maida Sansabila, Mazaya Sulaika, Maida Gita Nur Insani, Melita Wuryandani, lalu saya sendiri, Kak Petra Adipradana, dan yang terakhir Miftahur Rahmah Anggraini Nugroho. Struktur dari materi nanopartikel. Yang pertama, pengertian dari nanopartikel. Yang kedua, pembuatan nanopartikel. Ketiga, tujuan dalam mendesain nanopartikel. Lalu, keuntungan dalam menggunakan nanopartikel. Dan yang terakhir, pengembangan nanoteknologi dalam bidang farmasi. Yang pertama, pengertian dari nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Dalam nanoteknologi, suatu partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Partikel lebih jauh diklasifikasikan menurut diameternya. Partikel kasar berukuran antara 2.500 sampai 10.000 nanometer. Partikel halus berukuran antara 100 sampai 2.500 nanometer. Dan partikel ultra halus antara 1 sampai 100 nanometer serupa dengan nanopartikel. Selanjutnya silakan Mbak Melita. 2. Pembuatan nanopartikel. Pembuatan nanopartikel dapat diklasifikasikan menjadi 2 metode, yaitu yang pertama proses top-down. Proses top-down dapat disebut juga sebagai sintesis nanopartikel secara fisika, merupakan cara pembuatan nanopartikel dengan cara pengurangan material yang besar menjadi partikel yang berukuran kecil. 2. Proses bottom-up. Proses bottom-up dapat disebut juga sebagai sintesis kimia, yaitu dengan cara penyusunan partikel berukuran nano dari atom-atom atau molekul-molekul penyusunnya yang berukuran kecil. Lanjut. Tujuan mendesain nanopartikel. Yang pertama, mengatasi kelarutan zat aktif yang sukar larut, memperbaiki biofabilitas yang buruk, memodifikasi sistem pengedaran obat sehingga obat dapat langsung menuju daerah yang spesifik, meningkatkan stabilitas zat aktif dari degradasi lingkungan, memperbaiki absorpsi suatu sinyal makromolekul, dan mengurangi efek iritasi zat aktif pada saluran cerna. Tujuan utama dalam mendesain nanopartikel. Tujuan utama dalam mendesain nanopartikel sebagai sistem pengantaran obat adalah untuk mengontrol ukuran partikel, sifat permukaan dan pelepasan zat aktif untuk memperoleh aktif spesifik obat secara farmakologis pada dosis regimennya. Nanopartikel dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah nanokristal. Nanokristal adalah gabungan dari banyak molekul yang membentuk suatu kristal, merupakan senyawa obat murni dengan penyaluran tipis menggunakan surfaktan. Nanopartikel tidak membutuhkan banyak surfaktan agar stabil karena gaya elektrostatik sehingga mengurangi kemungkinan keracunan oleh bahan tambahan. Nanokristal memungkinkan pengembangan formulasi melalui rute pemberian di mana ukuran partikel merupakan faktor kritis, seperti obat tetes mata, cairan infus, dan obat suntik. Nanokarir. Nanokarir merupakan suatu sistem pembawa dalam ukuran nanometer. Nanokarir meliputi 1 nanotub, nanoliposom, nanopartikel lipid padat, misel, nanopartikel polimerik, nanopartikel crosslink.
Keuntungan dalam pembuatan nanopartikel. Keuntungan dalam menggunakan nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat meliputi yang pertama, ukuran partikel dan karakteristik permukaan nanopartikel dapat dimanipulasi dengan mudah untuk memperoleh targeting obat baik aktif maupun pasif setelah pemberian parenteral. Nanopartikel mengontrol dan melepaskan obat secara perlahan-lahan selama distribusi dan memodifikasi distribusi obat pada organ lokal aksi dan memperlambat clearance obat sehingga terapi obat dan meminimalkan efek samping. Yang kedua, pelepasan terkendali dan karakteristik degrasi partikel dapat dimodulasi dengan pemilihan matriks konstituen. Ding obat relatif tinggi dan obat dapat diterapkan ke dalam sistem tanpa reaksi kimia. Hal ini merupakan faktor penting untuk menjaga aktivitas obat. Targeting pada lokasi spesifik dapat diperoleh dengan melekatkan ligan pada permukaan partikel atau dengan menggunakan magnetic guidance. Sistem dapat digunakan pada berbagai rute pemberian termasuk oral, nasal, parenteral, intraokular. Dua hal utama yang membuat nanopartikel berbeda dengan material sejenis dengan ukuran besar. Yang pertama, karena ukurannya yang kecil, nanopartikel memiliki nilai perbandingan antara luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan partikel sejenis dalam ukuran besar. Ini membuat nanopartikel bersifat lebih reaktif. Reaktivitas material ditentukan oleh atom-atom di permukaan, karena hanya atom-atom tersebut yang bersentuhan langsung dengan material lain. Yang kedua, ketika ukuran partikel menuju orde nanometer, maka hukum fisika yang berlaku lebih didominasi oleh hukum-hukum fisika kuantum. Pengembangan nanoteknologi dalam bidang farmasi. Manipulasi materi pada tingkat atom dan molekul. Diameter atom berkisar dari 62 pikometer atom helium hingga 520 pikometer atom cesium. Sedangkan kombinasi atom membentuk molekul dalam rentang skala nano, atau 1 meter dibagi 1 miliar. Nanoteknologi dapat digunakan sebagai pembungkus obat dalam bidang farmasi. Kombinasi nanopartikel dengan piranti penarget dapat meningkatkan selektivitas nanopartikel sehingga menjaga sistem tetap aman dan dapat meminimalkan pengaplikasian dosis. Pada umumnya, nanopartikel obat harus mengandung obat dengan matriks yang cukup pada setiap partikel-partikelnya, sehingga membutuhkan ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan nanopartikel non-farmasi. Pengembangan nanoteknologi dalam bidang farmasi. Keuntungan lain dari nanopartikel adalah dapat dikombinasi dengan teknologi lain. Keuntungan lainnya adalah dapat mengikat molekul pembawa tambahan lainnya, menghasilkan sistem baru yang kompresif. Namun, sifat umum nanopartikel dapat diterapkan pada berbagai jaringan dan organ dalam tubuh kurang spesifik bila digunakan bersama dengan aplikasi khusus karena sifat fisik dari nanopartikel membuatnya relatif mudah untuk mengatasi hambatan biologis. Pengembangan sistem penghantaran obat yang ditargetkan mencegah obat bereaksi di tempat yang tak terduga, sehingga meningkatkan kemanjuran dan kemanjuran obat serta keamanan obat. Jenis penghantaran obat ini umumnya dipahami sebagai ligan-ligan, ligan ke protein, atau rasio protein ke protein. Sekian dari kami tentang nanopartikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.